Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat muda, bagaimana kabar Anda? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah Pratu Suparlan, salah satu prajurit TNI yang rela mengorbankan diri demi menyelamatkan rekan-rekannya dari serangan pasukan Franklin. Lantas, siapa itu Pratu Suparlan? Pratu Suparlan dikenang sebagai pahlawan karena keberaniannya mengorbankan nyawanya untuk melindungi rekan-rekan seperjuangannya di Timur-Timur. Saat itu Partai Komunis Franklin ingin merebut Timur-Timur, yang mana pasukan Franklin terlibat pembantaian warga sipil untuk menguasai wilayah tersebut. Untuk mencegah hal tersebut semakin meluas, pemerintah Indonesia membentuk pasukan gabungan Nanggala L2 Kopasanda atau yang sekarang lebih dikenal dengan Kopassus. Satu kelompok yang beranggotakan 9 orang mulai dikirim, dan salah satu di antaranya adalah Pratu Suparlan. Dia adalah pasukan Kopasanda bersama 3 rekannya, sedangkan untuk 5 lainnya merupakan anggota Kostrad. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Poniman Dasuki. Dilansir dari beragam sumber, patroli yang dilakukan pasukan ini mencakup zona ZKV 3434 Komplek Liasidi di pedalaman hutan Bumi Larose. Karena wilayah ini dikenal rawan dan juga merupakan sarang tokoh utama Franklin yang memiliki persenjataan yang cukup unggul serta pasukan yang merupakan orang-orang terlatih. Diceritakan pada 9 Januari 1983, Pratu Suparlan bersama kelompoknya melakukan patroli di wilayah yang rawan. Dan benar saja, patroli kecil pasukan TNI tersebut bertemu dengan pasukan Franklin yang lengkap dengan bersenjatakan senapan serbu, mortar, dan CLM. Alhasil kontak senjata pun tak dapat dihindari. Patroli kecil ini mesti berhadapan dengan 300-an tentara Franklin. Hingga akhirnya terjadilah pertempuran yang tak seimbang. Dengan kondisi serba sulit, kelompok TNI ini terdesak dan berada di pinggir jurang, serta dihadapkan dengan 300-an musuh dengan persenjataan lengkap yang berada di ketinggian. Alhasil satu persatu anggota TNI pun harus gugur di medan tempur. Melihat kondisi tersebut, komandan tim memerintahkan pasukan untuk meloloskan diri ke satu-satunya peluang, yakni berlindung ke celah bukit. Namun di lain sisi, tanpa menghiraukan peringatan dari pimpinan untuk segera mundur, Pratu Suparlan malah membawa senjatanya dan mengambil FN Minimi atau senjata otomatis milik rekannya yang sudah gugur. Suparlan kemudian berlari menghampiri pasukan Franklin yang sudah siap dengan tondongan senjatanya. Namun dengan gagah berani, Pratu Suparlan menyambutnya menggunakan berondongan tembakan. Dalam pertempuran tersebut, beliau harus jatuh bangun karena terkena serangan tembakan yang mendarat tepat di tubuhnya. Menurut pasukan Franklin yang berhasil tertangkap serta saksi mata peristiwa tersebut, Pratu Suparlan mengamuk seperti bantai yang terus menerjang musuh-musuhnya. Bahkan meski mengalami luka yang cukup parah, ia tetap mengejar mereka sampai ke dalam semak persembunyian. Bahkan setelah amunisinya habis dengan kondisi tubuh yang cukup memprihatinkan, Pratu Suparlan tidak menyerah. Dia mengambil pisau dan mengejar pasukan musuh yang bersembunyi di semak, yang mana dengan kondisi seperti itu, dia bahkan sanggup menumbangkan 6 pasukan Franklin. Setelah kehabisan tenaga, Pratu Suparlan jatuh terduduk lalu mencabut 2 buah granat dan melemparkannya ke musuh sambil berteriak Allahu Akbar, bebarengan dengan ledakan granat di tangannya. Dari operasi itu, Pratu Suparlan dinyatakan gugur bersama dengan 6 prajurit lainnya. Sementara dari pihak Franklin terdapat 83 orang tewas dan beberapa di antaranya ditangkap hidup-hidup. Oleh karenanya, atas jasanya tersebut, Pratu Suparlan dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya, yaitu Kopda Anumerta. Tanda jasa bintang sakti pun diberikan pada Kopral II Anumerta Suparlan pada 13 April tahun 1987. Selain itu, nama Suparlan juga diabadikan di Monumen Seroja, Komplek Markas Besar TNI Cilangkap, serta diabadikan sebagai nama lapangan udara perintis di Pusdikpasus Batu Jajar, Bandung. Nah sahabat, itulah sedikit kisah dari Pratu Suparlan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.